Pria itu pulang ke rumah dan melihat anaknya muntah darah. Dokter setelah diagnosis mengonfirmasi bahwa anak itu telah diracun. Pria itu sangat marah dan ingin menghukum pembantu rumah tangga. Namun istri berdiri dan tanpa ragu melindungi pembantu. Tampaknya itu hanya perselisihan keluarga yang sederhana. Tapi wanita itu sangat tahu ada sesuatu yang lebih di balik ini. Sebenarnya wanita itu sudah tidak sama lagi. Di dalam tubuhnya tinggallah anak perempuan dari kehidupan sebelumnya. Beberapa hari yang lalu anak perempuan itu masih terbaring di tempat tidur rumah sakit sebagai bayi. Ketika dia membuka matanya dia terkejut karena menyadari bahwa dia telah kembali ke masa kecilnya. Wanita yang ada di depannya adalah ibu yang sama yang di kehidupan sebelumnya dibunuh oleh ayahnya. Dia ingat dengan jelas kenangan dari kehidupan sebelumnya. Wanita itu untuk menikah dengan pria miskin meninggalkan harta kekayaan keluarganya. Dia hidup bersama pria itu namun dikhianati olehnya. Pria itu dan selingkuhannya pembantu sudah terlibat dan memiliki anak haram. Sebenarnya pria itu menikahinya untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan. Sekarang setelah tujuannya tercapai pria itu membunuhnya dengan tangannya sendiri. Dibangkitkan kembali anak perempuan itu bersumpah untuk mengubah takdir dan mengungkapkan konspirasi ayahnya. Saat itu pembantu dan dokter bersekongkol untuk memfitnah anak perempuan itu dengan mengatakan bahwa dia menderita penyakit terminal. Tujuannya adalah untuk menghilangkannya. Lalu anak perempuan itu melalui perasaan spiritual meminta pertolongan kepada ibunya. Meskipun wanita itu penuh dengan keraguan setelah mendengar suara anak perempuan itu dia tidak ragu dan memutuskan untuk mengganti dokter. Segera dokter elit yang dikirim oleh ayah wanita itu datang dan dengan mudah membongkar kebohongan itu. Dia mengonfirmasi bahwa anak perempuan itu hanya menderita flu biasa. Wanita itu akhirnya menyadari bahwa ayahnya selalu melindunginya. Dia dengan marah mengirim dokter yang korup ke kantor polisi. Merasa curiga dengan suami dan pembantu wanita itu diam-diam memasuki kamar pembantu. Dia melihat dengan matanya sendiri pria itu dan pembantu di tempat tidur berpelukan. Mereka sedang membicarakan bagaimana membunuh anaknya dan membuat anak haram mereka mewarisi kekayaan. Melihat itu wanita itu akhirnya mengerti. Dia memutuskan untuk mulai membalas. Kemudian anak perempuan itu memberikan peringatan lagi dengan memberitahu ibunya bahwa suaminya sedang mencoba menjebak saudara laki-lakinya dalam proyek pembangunan. Wanita itu segera menulis surat untuk memperingatkan saudara laki-lakinya agar berhati-hati terhadap konspirasi suaminya. Setelah menerima surat itu, saudara laki-laki wanita itu segera memeriksa lokasi proyek dan menemukan batu bata berkualitas rendah. Dia menghentikan proyek itu tepat waktu mencegah bencana besar. Saudara laki-lakinya juga menemukan bahwa orang yang direkomendasikan oleh suaminya melakukan pemalsuan dan mencuri $7.000. Kebenaran akhirnya terungkap. Pria itu yang marah kembali ke rumah dan menghadapi wanita itu. Menghadapi keraguan suaminya, wanita itu merespons dengan tenang dan menipunya tanpa dia sadari bahwa dia sudah mengetahui kebenarannya. Namun pria itu dan pembantu mulai merencanakan konspirasi baru. Kali ini mereka menargetkan anak wanita itu dan merencanakan untuk meracunnya. Pria itu menyarankan untuk membawa anak itu ke rumah sakit gratis dengan alasan untuk merawatnya lebih baik. Padahal dia ingin membunuhnya di rumah sakit itu. Wanita itu setuju dengan suaminya tetapi diam-diam dia segera menghubungi saudara laki-lakinya dan memindahkan anaknya ke rumah sakit yang lebih aman. Namun wanita itu tidak tahu bahwa suaminya sudah merencanakan semuanya.